seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, Shalom, Horasma Dihamu Saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita pasti pernah menyaksikan permainan sirkus, di mana permainan sirkus itu diperankan oleh pelatih-pelatih dan beserta pemain sirkusnya, yaitu gajah. Pasti kita terkagum-kagum melihat bahwa gajah-gajah itu dari ukurannya pasti yang besar-besar, jauh melebihi apa yang kita pikirkan, juga bagaimana kuatnya tenaga gajah tersebut. Dan jika kita cermati, ternyata gajah-gajah itu jika diikatkan, ditambatkan, jauh melebihi dari ukuran, jauh lebih kecil melebihi ukuran badannya yang besar, yaitu dengan rantai yang tidak begitu besar dan ditambatkan di kayu-kayu atau tiang-tiang kayu yang tidak begitu besar dibanding dengan tubuhnya. Dan kita berpikir, jika gajah tersebut memberontak atau jika gajah tersebut mau melepaskan diri dengan menghentakkan, bahwa dia atau gajah itu pasti sanggup. Tetapi mengapa itu tidak dilakukan gajah tersebut untuk melepaskan dirinya? Tetapi Bapak Ibu, ternyata gajah tersebut telah dilatih sejak dari kecil dan ditambatkan di tiang-tiang yang besar, yang kuat, yang jauh lebih besar dari tenaganya waktu kecil, sehingga termemori dalam diri si gajah itu bahwa dia tidak akan sanggup melepaskan diri dari tambatan atau ikatan itu, sehingga dia tidak mau melakukan hentakan atau bergerak untuk melepaskan diri. Kira-kira demikian juga Bapak Ibu apa yang dialami oleh seseorang, bahwa jika di dalam dirinya setiap saat atau banyak mengalami pergumulan atau kesulitan, maka di dalam dirinya akan termemori suatu sikap atau perasaan atau penilaian, dia tidak akan mungkin terlepas dari situ, sehingga apa yang menjadi pergumulan ini sepertinya tidak ada harapan atau usaha untuk melepaskan diri. Kira-kira demikian juga Bapak Ibu yang dialami oleh jemaat yang menjadi tujuan daripada surat ini, sebagaimana surat Wahyu ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes dialamatkan kepada 7 jemaat yang sedang bergumul, di mana memang ketika itu secara khusus pada gereja mula-mula abad pertama, bahwa iman kekristenan selalu dianiaya, selalu ingin dibabat habis, terutama pada zaman Nero, Kaisar Domitianus juga demikian, sehingga sepertinya tidak ada harapan. Tetapi inilah yang menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya, sebagaimana juga telah dihiburkan kepada jemaat di Wahyu, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah yang Alfa dan Omega, yang telah ada dan selalu ada dan akan ada sampai selama-lamanya. Dan ini terbukti Bapak Ibu tanpa
disadari atau tanpa ada prasangka terlebih dahulu bahwa pergumulan itu ada masanya Tuhan mewujudkan atau memperlihatkan kehadirannya untuk menolong dan melepaskan. Kita pernah mendengar mungkin apa yang menjadi kisah dari Kaisar Konstantinus Agung yang sebelumnya dia penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengubahkannya luar biasa sehingga Konstantinus Agung menjadi penyelamat bagi kekristenan, di mana sejak kekaisaran Konstantinus Agung secara luar biasa orang Kristen diterima oleh dunia sebagai iman mereka yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, barangkali di tengah kehidupan kita tidak terlepas dari kehidupan kita ini pergumulan, tekanan yang berat, namun yakinkan dan kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada pernah berakhir dan dia akan selalu ada setiap saat. Allah tidak akan membiarkan sesuatu masalah pun terjadi pada kita kecuali Ia memiliki rencana yang spesifik, rencana yang istimewa di mana akan kita peroleh berkat dari kesulitan tersebut. Yakinkan Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega, ada sepanjang masa. Di tengah pergumulan dia ada, dan saat tertentu dia akan mewujudkan pertolongan dan keselamatan daripadanya. Mari kita semua dalam kehidupan ini senantiasa meyakini pertolongan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya, sebab dia Allah yang Alfa dan Omega. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami, terutama pada satu hari ini Tuhan, atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah hari-hari hidup kami sepanjang hari ini Tuhan mampukan kami untuk menjalaninya. Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan dan juga setiap pelayanan kami dengan tetap percaya tantangan atau hambatan apapun yang menghadang kami. Tuhan ada bersama-sama kami, bahwa Engkau adalah Allah kami yang Alfa dan Omega. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesulitan, ada berkat, ada solusi yang akan tunjukkan kepada kami, karena Engkau senantiasa Allah yang hadir dekat dengan kami. Terpujilah Engkau pada hari ini juga. Kami mau menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kehidupannya. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani, salam sehat, Horas.